Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Yoga Pramadana di channelnya Bro Uno Una. Yuk, gimana tampilan dalamnya? Assalamualaikum. Pembaca berita ya. Kita lagi mau baca berita. Berita hari ini adalah kita lanjut house tour part kedua bagian dalam rumah Cai Sandara. Nah, jadi ya sebelum kita lanjut ngeliat surround sekeliling rumah, sebelum kita mulai renov itu, gue sama Mama Ti, istriku. Asik. Gimana gitu? Hai. Oke, jadi kita ngebahas ini rumah itu mau diapain pastinya, dan kira-kira ada yang mau ditambah apanya. Oke. Jadi tuh awalnya rencana renov itu cuman pengen ngerubah tangga untuk bolak-balik satu kedua. Rencananya itu cuman gara-gara mau ngubah tangga yang ada sebelah situ, nanti dilihat aja kayak gimana bentukannya tangganya. Jadi pas habis rubah tangga itu kok jadi ngerembet, nambah. Pipu papa paya. Adek. Jadi ngerembet nambah kamar buat Aga atau Juna, karena kamar kita bikin identik sama, ukurannya sama. Nambah kamar, loh pas udah mulai nampak perubahan di lantai atas itu, kok jadinya pengen ada akses untuk ke rooftop. Di situ baru deh mulai ngerembet, makin ngerembet ya. Yang tadinya cuma ngerubah tangga sama nambah kamar, akhirnya jadi kamar itu nambah kamar mandi satu, kamar tidur satu, terus rooftopnya kita lebih mudahkan aksesnya untuk ke atas tuh. Tengah ini. Nah, ini ada jus strawberry buatan Mama Ti. Kita minum dulu ya. Oke, sambil lu minum, coba lihat sedikit dari preview tampilan house tour rumah Cai Sandara bagian interior. Sebelum minum itu ada iklan. Siti, review wala papa paya. Nah, ini nih, gegara gue pengen ada tangga di situ, jadi tangga lama pasti harus dihilangin. Nah, tangga itu emang gue expose industrial banget, pakai WF terus dikombinasi sama vinil kayu. Nanti kita lihat detail kayak gimana. Nah, pas masuk itu, nah ini seperti ini. Nah, pintu utama ini terbuat dari besi. Wah, lumayan ya, butuh tenaga ekstra untuk ngebuka, dan ada suara, jadi kalau misalnya gue di atas ada buka pintu, gue jadi tahu. Nah, ini dia nih. Nah, karena gue pengen pas kita kalau misal gue pas masuk itu bisa langsung ngelihat tangga itu.
Nah, yang gue expose tangga itu, jadi dulu tuh ada tiang nih di sini nih. Nanti ada before afternya ya. Jadi dulu ini ada tiang. Nah, sekarang tiangnya udah hilang. Terus gue pakein ekstra WF untuk penyangga fondasi. Tapi info dari Mang Mul, kalau tanpa WF pun kuat. Ya, cuman kayaknya demi merasa nyaman, gue tambahin ada WF di situ dan menjadi sebuah aksen juga ternyata. Alhamdulillah. Nah, ini oke, tunggu sebentar, tutup pintu dulu. Wah. Nah, kita lanjut. Ini tiang struktur, ini tiang struktur juga. Tapi ini gue cover pakai kayu. Gue cover kayu, nambahin aksen. Jadi rumah seolah-olah ada, aduh, kayak cahayanya kurang nih. Nah, jadi seolah-olah ada kayak gerbang lagi dalamnya. Tunggu sebentar. Ini perlu gue nyalain lampu dulu. Dek, tolong nyalain lampu, Dek. Lampu rumah lah, tolong nyalain dong. Ini area mereka untuk Zoom, game online di sini, ngumpul sama teman-teman di sini. Mereka di sini karena biar dekat sama akses koneksi WiFi. Jadi di sini nih ya, ini gua informasiin dulu. Pas masuk itu di depan, karena tadinya ini, halo Mbak Linda. Nah, ini tadi di daerah ini bagian sini, ya bagian sini tadi itu bagian luar. Terus gue bikin maju. Nah, karena berhubung panel listriknya nggak bisa untuk dirubah, kecuali gue hubungin pihak PLN-nya, karena gue nggak mau nunggu kelamaan. Jadi di sini gue kumpulin jadi kotak semacam kayak server box gue, MCB, meter PLN, terus modem dari koneksi internet gue dan wifi-nya di sini. Nah, dan juga gue simpan untuk beberapa kayak ada sanitizer, tools gue sedikit, center, ada beberapa mainan untuk dimainin sama si Ayak. Kalian mau beli apa? Hantu tokonya bukan itu pakai meja. Saya mau beli apa? Enggak bisa ya, sakit. Mereka mau jualan martabak. Ini martabak free. Mau beli apa free? Ya, mau apa free? Beli apa free? Apa? Tidak katanya. Lagi jualan tempat jualan lagi. Tempat kamu dek? Iya. Ini tempat aku yang jualan. Tempat aku sama jualan di sini. Kita lagi jualan. Mau beli apa? Jualan. Oi. Jualan. Lagi besar ini. Mau beli apa free? Mau beli apa? Oke, abang ambil dulu ya. Enggak, tunggu dulu ya. Abang lagi ambil es krim. Asli. Es krim bohong nih cuy. Free. Kita ambil tempat ini free. Sudah putih. Ini apa ya? Oh ya gini dulu. Frey, ternyata bukan jualan es krim abang. Frey jualannya abang jualannya minum doang. Frey, apa ini? Apa ini? Apa ini? Halo Frey. Halo Frey. Mana gue? Halo Frey. Bagaimana? Intinya apa? Ami banget ya telepon pantesan lagi ngayap. Ini apa ya ini? Pantesan ya telepon lagi ngayap. Frey, aku belum bisa. Ya Allah, haha doang ya. Nah, ini dia nih tempat mereka bermain. Dek, kan tadi ayah tolong lampu nyalain. Semua nyalain. Biar agak terang, coba kita nyalain lampu rumah. Nah, jadi terlihat
terang. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi itu tiang itu emang karena dia masih ada struktur di situ, gua nggak bisa rubah. Biar nggak terlalu aneh, gua lapis sama kayu. Kayunya ini pakai triplek aja. Ini triplek yang gue finish pakai pelitur finishingnya thick seperti ini. Ini pakai triplek. Yang penting pengerjaannya dan finishing. Ini dia sama kayak di luar, aksen tembok ini biar nggak terlalu polos banget, gue pakein list gypsum. Ini dia list gypsum. Nah, list gypsum ini belinya di tempat yang banyak di pinggir-pinggir jalannya, gypsum yang buat biasa buat plafon. Nah, ini gue rubah pemakaiannya untuk di dinding. Ya, nih lampu buat gue tadinya rencana nih di sini nih mau ada meja kerja, cuman gue masih mencari yang cocok aja, belum ketemu. Sementara ini dipakai untuk area mereka Zoom sama main game atau mabar ya. Nah, ini ada sedikit di sini. Oke, tuh, maaf. Oke, ini nih. Ini ada tempat untuk kita pakai sepatu di sini dulu untuk jogging atau mau jalan di sini, transit dulu ya sebelum keluar. Nah, ini ada sedikit spot untuk ngobrol, ruang tamu kecil. Sebenarnya sih nggak perlu ruang tamu ya, karena langsung plong kayak gini. Cuman tadi karena ini kosong, kita pakein ada bangku-bangku seperti ini. Ya, bisa untuk spot foto atau ngobrol di sini. Kalau misalnya di situ penuh bisa di sini. Nah, ini area untuk meja kerja, makan, ngobrol di sini. Ini dia. Kalau akhir bulan gue duduk di sini sama tim untuk biasa pembukuan dan gaji. Ya, ini tampilan sedikit di sini agak klasik ya. Klasik industrial. Seperti ini. Lampunya gue beli yang ini di Informa. Lampu ini ya, ini di Informa. Oh, ini hanging lightnya, lampu-lampu gantungnya gue beli di Tokopedia. Oh ya, tuh LED. Karena waktu mau masang di bagian itu ternyata betonan, jadi nggak bisa untuk diakses potong kabel, bukan potong kabel. Untuk akses masukin kabel, gue pakein pipa itu. Itu pipanya kalau dari deket sebenarnya pipa buat hordeng. Ya, lebihan dari yang bekas rumah dulu. Gue jadiin untuk akses kabel, biar kabelnya tuh lebih rapih, nggak kelihatan. Nah, yang membentang itu struktur atas. Itu juga struktur atas, tapi aslinya itu hanya sampai segaris itu. Terus gue tutupin pakai gypsum biar seolah-olah full struktur. Ini rencananya buat naruh foto-foto, belum dipasang. Nah, ini meja klasik yang gue custom. Bukan, ini lemari. Tadinya lemari, gue custom, gue bagi dua. Jadi sebuah meja kecil buat hiasan di sini. Temannya itu meja ini. Aslinya berdua nih dia. Itu ada bekasan ya. Ini ada bekasannya. Gue rubah. Nah, yang ini jadi buat naro TV. Nah, ini dia, saklar semua ada di sini. Coba perhatiin di temboknya itu nggak ada saklar. Gue bikin bersih temboknya, nggak ada saklar. Jadi kalau misalnya mau nyalain lampu luar,
lampu sini, lampu itu, meja makan itu juga, lampu ke dapur, lampu TV di sini, lampu ruang nonton TV, semuanya ada di sini. Semua di sini lampu-lampunya. Nyalainnya semua di sini. Iya, tapi harus ditulisin ya. Ada yang komentar. Jadi semua di sini gue bikin nyatu semua biar temboknya jadi bersih. Oh, wah. Kecuali stop kontak ya, stop kontak ada beberapa titik. Karena stop kontak udah menjadi pasti berkebutuhan buat yang nanti datang ke rumah untuk ngecas handphonenya. Seperti itu. Lampu ini gue beli di Tokopedia. Tokopedia. Forma. Tokopedia. Nah, di balik ini ada lampu. Gue pakein lampu neon di dalamnya. Tuh. Jadi memberikan efek pendar. Jadi kalau lagi ngaca-ngaca, baliknya ada pendar gitu. Kalau lagi foto, ya ada efeknya gitu lah. Nah ini juga lampu Tokopedia. Lampu ini juga Tokopedia. Downlight ya Tokopedia. Aku pakai sepatu ya. Kalau ini Ace Hardware. Ya elah Ace, Babang Ace. Nah, ini nih bagian juga yang agak-agak dibilang unik ya sama beberapa teman saudara yang lihat. Ini jembatan untuk ke kamar utama. Ada kabel seperti ini. Jadi waktu bikin kerangkanya, karena gua nggak mau kerangkanya polos banget, gue minta dibikin seperti tulang rusuk seperti itu. Ini inspirasi dari film Avenger yang musuhnya itu lagi perang di kota New York, yang musuhnya kayak ulet terbang gitu. Ini nih, gue dapat inspirasinya seperti itu. Ini juga dapurnya Mamati. Dapurnya Mamati ini nanti ya kita detailingnya. Nah, ini tangga ini. Tangga ini nih. Tangga ini nih yang gegar tangga ini gue harus ngerubah atau ngebuang si tiang yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau tiang ini masih ada, itu jelek. Mesti gue buang. Alhamdulillah bisa dan sampai sekarang aman, insya Allah. Oh ya, tangga yang lama itu ada di sebelah situ tuh aslinya. Nih, tangga yang lama tuh sebenarnya di sini. Dari situ naik sana. Nah, tadinya ini aslinya void. Ini aslinya void seperti ini. Terus kita jadiin atas kamar Juna. Atas itu jadi kamar Juna. Untuk atasnya kita sambung di part berikutnya ya. Karena ini udah lumayan banyak juga nih. Mamati bikin apa? Sup ayam jahe. Ih. Terus dapur aku kapan di reviewnya? Ya nanti dong, ya. Apa? Review dapur Mamati part berikutnya ya. Oke, Mamati? Oke. Oke. Nah, coba dihitung ada berapa banyak lampu di rumah gue ini. Ya. Ini lampu-lampunya kalau lagi dimatiin itu menjadi kayak galeri lampu di rumah gue. Bismillah ya. Mudah-mudahan dengan luasan 100 meter 2 lantai, tapi kalau kita maksimalkan pemakaiannya, layoutnya pastinya rumah jadi lebih lega. Gak perlu barang-barang besar, tapi yang penting fungsional. Nah, ini kesibukan di rumah.
Oh, oke. Bangku makan Informa. Meja ini Fabelio. Informa Atria peninggalan dari almarhum neneknya Mamati. Ini juga bangku dari beli di Informa. Oke, jadi penggunaan bahan itu nggak harus mahal ya. Kayak ini gue bikin pakai triplek, gue finishing pakai plitur teak, gypsum per batangnya ini 12.000. Tapi pengerjaannya juga lumayan ribet ya. Kayak gini nih, gue bikin expose semua. Itu nggak semudah kita pengerjaan kalau di cat atau pakai plafon. Nah, oh ya mungkin ada yang nanya, Bang, itu kabel-kabel buat akses lampu itu udah kemana lari-larinya kabel-kabelnya kalau nggak ada plafon? Terus pipa air gimana, Bang? Gitu kan? Gimana, Bang? Bang? Gimana, Bang? Ya, jadi kabel itu memusatnya itu ada di situ tuh, di balik ini. Kabel-kabel itu bukan struktur, itu gue bikin pakai gypsum di situ. Waduh, kok nggak ngefokus? Sebentar, nah. Di situ kabel-kabel di situ semua, karena dari sini dia lari ke situ baru pecah. Tapi ada beberapa juga kabelnya ada ditanam di bawah lantai sini, di bawah keramik. Kabelnya juga gue masukin di situ. Sebelumnya jadi ada gypsum yang ngelapis si struktur yang lama biar strukturnya rapi. Karena asli struktur ini nggak lurus, terus geroak-geroak, dan dirapin, tutupin pakai gypsum. Kabel-kabelnya rapih, tidak ada. Nah, jalur air juga gue tanam di bawah sini, di bawah lantai jalur airnya. Jadinya plafonnya nggak ada, hanya nampak dak langsung dengan strukturnya. Jadinya kalau kita lagi ngeliat ke atas itu lebih banyak ragam. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, share, dan like. Hai Tori. Jangan lupa yang part 3 tentang dapur. Oh iya, part 3-nya tentang dapur. Pip. Terima kasih. Sopnya udah wangi.